Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Raya Agnostik. Bagaimana kalau Konoha itu, ini hanya Konoha ya, buat Indonesia ya, disclaimer dulu ya. Bagaimana kalau Konoha itu mayoritas bukan beragama ya, mayoritas ateis atau agnostik. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah Konoha itu makin nyungsep atau makin maju? Jadi menarik untuk dibahas. Tapi kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, Konoha itu sebenarnya bukan negara yang bertuhan. Jadi gini, Konoha itu beragama tapi tidak bertuhan. Apa bukti Konoha itu negara yang beragama tapi tidak bertuhan? Buktinya Konoha itu tidak masuk negara atau 10 negara yang paling jujur di dunia. Nggak masuk. Itu artinya Konoha itu masih banyak penipu. Masih banyak orang yang tidak jujur. Di Konoha itu dipenuhi oleh orang-orang yang tidak jujur. Apa buktinya? Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang tidak pernah kena tipu? Siapa coba? Saya bisa menebak. Rata-rata yang nonton video ini pasti pernah kena tipu kan? Bener gak? Itu artinya kalau kita semua ini pernah korban dari penipuan, itu artinya negara kita itu banyak penipu. Itu kan logikanya. Bener gak? Kita ambil dari penelitian lain misalnya. Berdasarkan survei daripada riset Civic Honestly Around the World atau Around the Globe, Swiss merupakan negara yang sangat jujur, diikuti Denmark, Irlanda, Norwegia, dan Belanda. Jadi nggak ada itu Konoha masuk 10 besar negara yang paling jujur di dunia. Nggak ada itu. Itu salah satu bukti bahwa Konoha itu bukan negara yang religius atau negara yang beragama. Kalau kita beragama, kalau kita bertuhan itu, ngapain kita harus bohong coba? Justru negara, kalau boleh jujur, negara yang paling tidak peduli dengan agama. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video itu tidak peduli dengan agama. Justru mereka ini adalah negara-negara yang paling jujur di dunia. Seperti Finland, Swiss, Norwegia, dan lain sebagainya. Menurut data ya. Saya tidak asal mangap ya, menurut data. Kita bicara tentang data, bukan bicara tentang perasaan gitu. Harus objektif, sesuai dengan fakta. Itu buktinya. Jadi kita itu sebenarnya beragama itu, Konoha itu sebenarnya beragama itu hanya simbol, hanya topeng. Munafik sebenarnya. Kalau boleh jujur ya, kita adalah negara yang paling munafik di dunia. Parkir liar di mana-mana. Pungli. Netizen kita adalah netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara. Bagaimana mungkin kita menjadi negara yang beragama atau negara yang bertuhan kalau netizen kita itu paling tidak sopan di Asia Tenggara? Sungguh tidak masuk akal. Iya kan? Lalu bagaimana atau apa yang terjadi kalau Konoha itu, ini hanya Konoha ya, bukan Indonesia ya, harus bisa bedain. Bagaimana kalau Konoha itu mayoritas ateis atau agnostik? Apa yang terjadi? Kemungkinan besar Konoha itu akan menjadi negara sekularisme seperti Swiss, Prancis, Jerman dan lain sebagainya. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas itu tentang sekularisme. Saya sudah gagas apa itu sekularisme dan banyak juga komentar-komentar yang salah mengerti atau salah kaprah tentang sekularisme. Jadi kalau saya mengatakan Konoha itu harus menjadi negara sekularisme, banyak yang berpikir seperti ini. Berarti kita nggak sesuai dengan negara Pancasila dong. Berarti kita tidak boleh beragama dong. Nah, ini nih, masalahnya di sini nih. Ini akibat dari kurang baca buku. Sekularisme itu tidak melarang orang untuk beragama atau bertuhan. Enggak. Tapi beragamalah secara dewasa. Contoh misalnya, Azerbaijan, Turki misalnya. Bendera Turki sampai sekarang masih bulan sabit toh, nggak diganti-ganti. Turki itu negara sekuler itu tidak melarang masyarakatnya untuk beragama. Nah yang jadi permasalahan, apakah Turki bisa sekeren sekarang? Apakah Turki bisa semaju sekarang kalau Turki itu tidak jadi negara sekuler? Turki itu hampir hilang loh di Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Hanya Kemal Atatürk lah yang menyelamatkan Turki. Tapi di Konoha kan banyak yang benci ya sama Kemal Atatürk ini. Saya juga bingung ya kenapa warga Konoha itu benci yang namanya
Kemal Atatürk. Kenapa warga Konoha itu benci sama orang-orang yang sekuler? Padahal kan sekuler itu menuntut kita untuk dewasa dalam beragama. Apa itu sekuler? Sekuler itu artinya kalau kita kampanye nggak boleh bawa-bawa agama. Sama seperti yang viral kemarin tuh, yang calon bupati Mesuji Lampung. Ada kan itu yang viral kemarin. Di video sebelumnya saya udah bahas ini. Jadi calon bupati ini menjanjikan surga bagi pemilihnya. Untuk menghindari ini, Konoha harus menjadi negara sekuler dong. Memisahkan antara politik. Sekuler itu kan memisahkan antara politik dengan agama. Bukan berarti benci agama ya. Sekuler itu kan sering disalah kaprah gitu. Sering disalah artikan bahwa sekuler itu melarang kita untuk beragama. Enggak. Justru sekuler itu menjaga nama baik agama itu. Sekuler itu artinya menempatkan agama pada tempatnya. Jangan direcokin deh, itu arti sekuler. Jangan dibawa-bawa ke ranah privasi, kampanye bawa-bawa agama. Siapa yang setuju kampanye itu nggak boleh bawa-bawa agama? Siapa yang setuju? Mungkin banyak yang setuju, tapi akan sedikit orang yang setuju kalau Konoha itu jadi negara sekuler kan. Jadi sebenarnya itu munafik sebenarnya. Iya, saya tahu. Konoha itu adalah negara yang paling munafik sedunia. Kita nggak pengen politik itu digabung-gabung dengan agama. Tapi kalau disuruh jadi negara sekuler nggak mau tuh. Jadi makanya banyak orang yang mengatakan Konoha itu adalah negara yang paling munafik. Masyarakatnya juga banyak munafik kok. Agama itu hanya topeng. Ibadah pamer-pamerin ke orang. Biar kelihatan suci, biar kelihatan orang yang si paling bertuhan, biar kelihatan kita itu yang dekat dengan Tuhan. Lalu kelakuan macam setan. Iya kan? Muridnya diperkaos lah, mempersekusi ibadah orang lain lah. Apa itu namanya? Kalau bukan orang tidak beragama. Bahkan lebih damai negara-negara yang tidak peduli dengan agama. Seperti Swiss, Finlandia. Ya kan? Mereka ini tidak peduli dengan agama, tapi mereka damai kok. Dari mana mereka belajar tentang moral? Apakah mereka hanya belajar dari agama? Enggak dong. Justru agama itu bisa bikin orang tidak bermoral, kalau boleh jujur ya. Karena di agama itu kan ada ayat-ayat terlarang ya. Sehingga ini bisa aja dimanfaatkan oleh orang yang melakukan kejahatan. Bisa aja. Ada. Jangan munafik. Ada kok. Seperti itu. Bisa diteliti aja nanti di kitab suci masing-masing ya. Jadi gini, di negara yang tidak peduli dengan agama itu, seperti Swiss, Finlandia dan lain sebagainya, mereka tidak berpikir moral mereka itu ditentukan oleh agama. Enggak. Moral mereka itu ditentukan oleh apa? Budaya dan filsafat, etik. Kalau boleh jujur ya, yang bikin seseorang itu bisa cepat berubah atau seseorang itu bermoral itu budaya sebenarnya. Kalau budaya kita itu budaya berorientasi pada ilmu pengetahuan, kita bisa jadi orang pintar loh. Kalau di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang jenius atau orang-orang yang berpikir maju, kita bisa banyak maju loh. Itulah yang namanya budaya. Ruang lingkup kita, tradisi kita. Cuman budaya di Konoha saya melihat budayanya itu ya budaya korupsi, budaya munafik. Kita adalah orang yang hidup di balik agama. Agama itu hanya bumper kita sebenarnya, topeng kita. Aslinya kita tuh bukan orang yang beragama. Kita lebih brutal daripada orang yang tidak beragama sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Lebih mulia orang-orang yang mayoritas negara agnostik seperti ateis. Bukan berarti saya menyuruh yang nonton video ini untuk ateis atau agnostik ya. Ini sebagai renungan kita, sebagai observasi kita untuk berpikir, melihat data secara objektif. Jadi di Konoha itu kan dikit-dikit agama. Semua hal dikaitkan dengan agama. Kulkas harus ada agamanya, sekolah harus ada agamanya, memilih pemimpin harus agama dan lain sebagainya. Ini berdasarkan data dan fakta. Jadi bagaimana mengatasi hal ini? Bagaimana mengatasi orang yang berlebihan dalam beragama, kebablasan dalam beragama? Bagaimana cara mengatasi ini? Cara mengatasinya itu ya jadi negara sekuler. Tapi kalau saya mengatakan
negara kita harus jadi negara sekuler, pasti banyak yang ngata-ngatain saya. Kamu ateis, oh kamu fasis, oh kamu PKI. Itu kan. Padahal kita tuh negara munafik tau. Kita tuh banyak pemikiran yang kontradiktif ya. Contoh misalnya, banyak warga Konoha yang benci PKI. Padahal kan ide-ide daripada PKI itu dinikmatin kok. Seperti THR. THR itu kan ide daripada PKI. Subsidi, itu kan ide atau gagasan daripada PKI. Jadi kadang kita di satu sisi sangat menghujat, membenci, di sisi lain kita menikmati. ini kan semacam anomali ya, semacam intellectual fallacy gitu. Jadi sama seperti itu, kita pengen, banyak di Konoha yang pengen kalau kampanye itu jangan bawa-bawa agama dong, jangan bawa-bawa agama. Kalau disuruh jadi negara sekuler nggak mau, kan munafik kan. Jadi permasalahan bangsa kita itu sebenarnya kenapa nggak maju itu, satu, tradisi kita dalam beragama itu berorientasi pada suatu hal yang ilusi gitu, bukan sesuatu hal yang saintifik. Jadi tradisi dalam beragama kita itu tidak saintifik, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak jujur. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kurang terpercaya. Buktinya apa? Buktinya kita tidak masuk 10 besar negara yang paling jujur di dunia, nggak ada. Bagaimana mungkin kita menjadi negara yang suka berbohong, tapi kita mengklaim bahwa kita itu orang yang beragama atau orang yang betul? Berarti beragama itu hanya topeng dong, hanya simbol dong, hanya formalitas dong, hanya untuk menutupi dong. Padahal di dalamnya busuk, ya kan? Kita adalah negara yang paling munafik di dunia. Lalu apa keuntungan jika negara kita menjadi negara sekuler? Yang pertama tadi itu memisahkan antara politik dengan agama, sehingga minim konflik. Jadi setiap pemilu itu tidak ada yang namanya konflik, bawa-bawa agama, kampanye di rumah ibadah, nggak ada keributan, mengurangi konflik. Dan ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Kalau bangsa itu sering konflik, maka susah majunya. Kalau bangsa itu jarang konflik, maka akan cepat maju. Itu yang pertama ya. Yang kedua, banyak anggaran di Konoha itu, anggaran seperti dana-dana yang mengurusi tentang agama. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan ini. Ada sekitar ratusan triliun per tahun dana mengurusi agama, tentang agama ini, tentang masalah privasi ini, dikelontorkan oleh APBN di Konoha. Bayangkan dana yang 100 triliun ini dilakukan atau dihibahkan untuk riset, pendidikan, untuk menaikkan SDM. Pasti dananya sangat mampu nih dong. Jadi kita itu berkutat pada sesuatu hal yang ilusi. Agama itu kan sebenarnya nggak masuk akal ya, kalau boleh jujur ya. Nggak ada. Negara itu tidak punya urusan apakah kita masuk surga atau tidak. Negara itu pengen kita menaati konstitusi, itu aja, bayar pajak itu aja. Nggak ada urusan negara itu apakah kita masuk surga atau tidak. Nggak ada urusan seperti itu. Nggak ada. Negara seperti itu adalah negara yang terlalu kepo kalau mengurusi masalah apakah kita masuk surga atau tidak. Jadi negara itu nggak boleh mengurusi hal-hal ruang privat seperti agama sebenarnya. Negara demokrasi itu nggak boleh seperti itu. Cuman kita itu yang kebablasan gitu. Kita itu nggak ngerti sebenarnya cara berdemokrasi yang dewasa. Orang di negara demokrasi yang maju seperti Jerman, Finlandia, seperti Norwegia, mereka itu kan negara sekuler ya, memisahkan antara agama dengan politik. Lalu apakah negara kita kalau jadi negara sekuler itu akan langsung maju besok, misalnya kita sekuler langsung maju? Enggak, saya mengatakan enggak. Tapi ini mempercepat, berpeluang, ini semacam jalan pintas untuk menjadi negara maju. Jalan, bukan jalan singkat ya, tapi jalan mempercepat, mengurangi waktu gitu. Kalau kita menjadi Konoha emas 2045. Oke? Sekian video ini, saya Ray Konoha, salam sekuler.